Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teacher pada Mapel DKV yang mana kita melanjutkan materi kita minggu lalu, di mana minggu kemarin kita telah membahas tentang apa itu desain komunikasi visual, penjelasan singkatnya, serta ada job order dan juga perangkat kerja. Itu minggu kemarin ya, yang 3 sub materi minggu kemarin. Yang sekarang kita lanjut untuk materi yang keempat atau materi yang terakhir untuk em, materi ini atau untuk judul utamanya ya, yaitu DKV sendiri. Desain produk indoor ya, maaf, desain produk indoor, yaitu materi yang keempat adalah desain. Untuk desain sendiri teacher nggak menjelaskan itunya ya, bagaimana cara mendesainnya gitu, karena teacher sudah coba cari-cari informasinya. Mungkin lebih baik anda sendiri yang lebih kreativitasnya ya, lebih baik kreativitasnya sendiri dalam mendesain sebuah logo atau desain yang lain-lainnya. Oke, untuk hari ini kita masuk ke materi desain, yang mana subjudul yang pertama yaitu ada tentang logo. Jadi kita membahas tentang logo ya. Logo pada dunia desain grafis terbagi dua, yaitu logogram dan logotype. Jadi logo itu terbagi dua, yaitu logogram dan logotype. Logogram atau logo marks merupakan jenis logo yang berupa simbol atau tanda pengenal yang sama sekali tidak mengandung nama dari bisnisnya. Jadi antara nama brand dengan desain logo tidak ada hubungannya. Oke, jadi antara nama brand dan logo itu nggak ada hubungannya. Contohnya Nike. Logo Nike atau Adidas itu nggak ada hubungannya ya. Kalau Nike sendiri mungkin logonya kayak simbol checklist gitu. Kalau Adidas kayak 3 buah bangunan gitu. Mercedes dan lain-lain. Kalau sel ini salah ya, ini salah. Itu cara ubah ini. Oke, itu logogram, dimana antara logo dan juga nama brandnya nggak ada hubungannya. Lanjut, yaitu logotype, merupakan jenis logo yang mengacu pada nama bisnis atau brandnya, dimana logotype dirancang dengan cara yang khusus. Jadi antara nama brand dengan desain logo ada hubungannya pastinya. Contohnya ada eBay, Pinterest, Google, Yahoo, Coca-Cola, dan lain-lain. Jadi semua desain logo yang mencerminkan atau ada hubungannya gitu dengan brandnya atau dengan nama produknya sendiri. Logo sangat memungkinkan dapat dihadirkan dengan font saja, bisa saja hanya dengan font saja. Namun logo juga dapat disesuaikan dengan kehendak dari klien atau perusahaan ya. Jadi walaupun kita bisa menggunakan font saja seperti Coca-Cola, itu menggunakan font saja, tapi menggunakan yang lainnya juga bagus juga pastinya, menggunakan simbol-simbol tertentu gitu atau ikon-ikon tertentu. Tidak jarang juga ditemukan logo dalam bentuk geometris menggunakan huruf abstrak. Hal ini biasanya dilakukan guna untuk menarik mata dari konsumennya. Jadi kalau menggunakan bentuk geometris serta menggabungkannya dengan huruf yang abstrak gitu, itu membuat lebih menarik saja gitu, lebih menarik ya dari konsumennya. Logo merupakan bagian penting dari perusahaan, oleh karena itu logo tidak boleh dibuat sembarangan. Selain itu harus bisa dimengerti. Logo juga harus mudah diingat dan memiliki ciri khas tersendiri ya. Jadi logo itu nggak bisa asal buat saja. Ada alasan kenapa logo itu dibuat, ada penjelasannya, ada maksud kenapa bentuk logo tersebut seperti demikian gitu. Oke, itu penjelasan dari logogram dan logotype ya. Kita lanjut. Poin desain yang B lagi. Untuk membuat logo yang minimalis namun eye-catching, diperlukan perjuangan dan pengalaman dalam dunia desain yang cukup lama. Namun ada beberapa poin yang dapat dijadikan nilai atau poin dalam membuat logo yang menarik bagi konsumen. Pertama di antaranya yaitu 1. Buat logo dengan bentuk geometris. Inilah gambarnya, contohnya dari source-nya dari dibal.com. Geometris menjadi logo yang mudah menarik perhatian. Setiap bentuk geometris memiliki nilai tersendiri seperti lingkaran untuk keharmonisan atau kotak untuk nilai kesetaraan atau keseimbangan dan lain-lainnya. Untuk nilai-nilai seperti bentuk-bentuk ini sebenarnya tergantung kita sendiri, tapi disesuaikan dengan itu ya, penilaian kita aja gitu, atau penilaian dari logo yang kita buat gitu. Jadi kita nggak perlu dulu memikirkan mau bikin logo itu bentuknya seperti apa gitu, tapi bikin aja dulu sesuai dengan keinginan klien. Penilaiannya bisa kita tentukan di akhir nanti, nilai dari bentuk logonya gitu. Maaf ya, tadi ada orang masuk. Lanjut. Poin desain yang kedua yaitu memilih dan memainkan warna. Hitam dan putih menjadi warna yang sangat sederhana, namun banyak dipilih oleh brand-brand besar untuk warna logo mereka. Walaupun demikian, masih banyak kombinasi warna lain yang menarik namun tetap perhatian untuk menggunakan dua warna yang kontras. Jadi contohnya pengguna warna yang kontras ini seperti logo-logo itu ya, mungkin logo Facebook,
di mana backgroundnya itu warna biru, sedangkan huruf F-nya itu berwarna putih, atau logo WhatsApp yaitu backgroundnya juga warna hijau, sedangkan simbol teleponnya itu ya berwarna putih gitu, warnanya kontras gitu. Tapi jadi nggak perlu warna hitam putih seperti yang contoh ini ya. Ini sumbernya dari logo maker seperti Puma hitam dan putih atau Sony atau Nike, Adidas. Ini hanya hitam dan putih saja, tapi boleh juga menggunakan warna lainnya. Atau juga seperti warna dari Instagram yang menggunakan campuran warna ya atau gradients warna, dan digunakannya warna putih untuk simbol dari Instagramnya sendiri. Itu juga bagus juga. Jadi penggunaan warna juga sangat mempengaruhi dari brandnya atau logo desainnya sendiri. Yang ketiga, pertahankan konsep dengan kepolosan. Supaya logo mudah diingat, pastikan logo yang dibuat tidak aneh. Pertahankan konsep simpel dan kepolosan dari logo yang dibuat. Maksud kepolosan di sini adalah kesederhanaan atau minimalisnya ya. Jadi kalau mau buat konsep sebuah logo itu mungkin bentuknya seperti contoh ini yang ada di gambar ini, mungkin contohnya tuh penuh dengan siku-siku atau tajam-tajam ujungnya gitu kan. Jadi maka disesuaikan semuanya gitu. Jangan yang di sebelah kiri mungkin ujungnya tajam-tajam, runcing-runcing, ada sudutnya, sedangkan sebelah kanan nggak ada sudutnya gitu. Jadi nggak ada kesesuaian gitu. Jadi kalau bisa disesuaikan ya jika memang bentuknya, jadi bentuk logonya itu nggak aneh-aneh, nggak terlalu bercampur baru antara dua elemen yang berbeda gitu, atau dua ide yang berbeda gitu. Satu yang pakai siku, satu lagi malah nggak ada sikunya gitu. Itu ya, itu untuk konsep kepolosan atau minimalisnya. Sedangkan yang keempat yaitu variasikan bentuk logo dengan nama perusahaan. Jadi ini digunakan untuk memvariasikan logo ya dengan nama perusahaan, juga menjadi nilai penting juga gitu dari sebuah logo. Dengan memvariasikan logo dengan nama perusahaan akan membuat konsumen lebih mudah mengingat logo perusahaan kita gitu. Dan juga itu merupakan sebagai langkah awal ya, jika kita mempunyai perusahaan baru, alangkah baiknya kita selalu menyertakan nama brand kita atau nama produk kita atau nama perusahaan kita di bawah logonya gitu, di bawah dari logo kita sendiri gitu. Jadi kalau tidak kita sertakan biasanya agak susah di channel ya. Biasanya agak susah di channel karena kita belum sebesar perusahaan-perusahaan lainnya seperti perusahaan iPhone, Apple atau Microsoft, yang mungkin cukup dengan logo Apple saja yang ciri khas Apple gitu, atau logo kayak Microsoft yang kayak jendela gitu aja, itu nggak perlu pakai nama lagi, maka kita udah paham bahwa itu adalah logo dari Windows gitu, udah bisa kita pakai kenali ya. Berbeda mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang baru, alangkah baiknya menciptakan namanya gitu, atau mungkin malah menggunakan nama yang masih menggunakan font gitu seperti Sony, Adidas, Nike atau Puma yang bisa dikenali banget gitu produknya. Oke, itu adalah sekedar penjelasan untuk materi hari ini, yaitu tentang desain, di mana ada 4 poin yang kita bahas tadi ya. Dan ini untuk tutorialnya bagi anak-anak yang ingin belajar, karena untuk DKV ini kita belajar menggunakan software GIMP ya. Software GIMP untuk editing dan Inkscape untuk ilustrasi. Jadi GIMP ini software pixel, Inkscape ini untuk software vektornya. Anda bisa download softwarenya gratis di Google. Silakan softwarenya gratis, open source. Kita nggak pakai software yang bajakan, kita pakai software yang gratis saja karena ada software yang gratis dan fiturnya sudah cukup bagus untuk kita gunakan ya untuk keperluan kita dalam belajar. Untuk tutorial sendiri silakan Anda kunjungi Logos by Nick, itu channel YouTube Logos by Nick ya, channel YouTube Logos by Nick itu menyediakan tutorial untuk GIMP dan juga Inkscape, dan tutorialnya juga bagus dan juga sangat mudah untuk dipahami tutorialnya. Untuk inspirasi desain bisa Anda cek di Dribbble, Behance, Creative Market, Fiverr atau Vpik, yaitu website yang menyediakan hasil-hasil kreativitas desainer di luar sana ya. Kalau Dribbble ini kan biasa seperti portofolio, Dribbble, Behance, dan ya Dribbble dan Behance itu merupakan seperti portofolio gitu. Creative Market itu merupakan tempat para desainer menjajakan hasil kreativitasnya. Fiverr tempat freelancer. Vpik sendiri juga merupakan tempat sama dengan Creative Market ya. Vpik tempat para desainer menyajikan hasil kreativitasnya sendiri, hasil desainnya. Oke, lanjut ke tugas seperti biasa.
karena setiap pertemuan kita akan ada tugas ya. Untuk tugas sendiri silakan Anda bikin di kata sampah. Di sini diminta anak-anak untuk membuat sebuah logo untuk sebuah toko roti baru di Indonesia. Toko roti baru gaya Prancis di Indonesia ya, dengan nama tokonya adalah La Soleil. Simbol untuk tokonya adalah matahari, serta tambahkan hiasan yang menggabungkan nilai Prancis dan Indonesia. Dengan catatan hanya boleh 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Silahkan buat sketsanya dengan pensil. Jika sudah oke, maka jangan lupa diberikan light art dengan pena berwarna hitam. Kumpulkan via email ke aga@dek.sch.id dengan subjek tugas TKV produk indoor 11.2. Oke ya, jadi ini merupakan tugas untuk Ananda yang dibuat di kertas AVS, dan catatan untuk kertas AVS-nya silahkan dicoret-coret aja ya, jangan ragu untuk mengumpulkan hasil coret-coretannya gitu. Nanti misalkan Anda bikin coret-coretan dulu yang salah-salah dulu, nanti kalau udah oke baru Anda bikin di tempat yang baru, jangan begitu ya, nggak apa-apa, masih di kertas yang bekas coret-coret itu nggak apa-apa juga dikumpulkan sana. Yang penting bisa teacher lihat gimana sih progres Ananda dalam membuat sebuah desainnya gitu. Dan ingatkan dibikin di kertas AVS pakai pensil, pastinya pakai pensil dan penggaris. Untuk ukurannya sendiri bebas, misalkan Anda tentukan sendiri untuk ukurannya. Yang penting aturannya itu pertama adalah warnanya dulu. Yang paling penting hanya boleh warna merah, putih, dan biru. Untuk warna silakan Anda tandai aja dulu, nggak usah diwarnai juga. Dan ini merupakan toko roti gaya Prancis. Silakan Anda riset tentang apa itu Prancis dulu, apa-apa saja nilai-nilai dari Prancis. Nama tokonya adalah La Soleil, dengan simbol tokonya adalah matahari, atau logo dari tokonya adalah matahari ya. Oke, mungkin itu saja teacher pertemuan hari ini. Teacher mohon maaf apabila ada kata teacher yang salah. Terlebih dan kurang, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tanyakan, silahkan tanyakan saya nanti di kelas ya, ketika kita meet. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.